Saudara, ketika kekristenan menjadi sebuah agama, maka ayah kita di surga itu jadi jauh dengan manusia. Nah, padahal dia itu tidak ingin jauh dari manusia. Ketika kekristenan menjadi agama, maka Tuhan Yesus ditolak oleh dunia untuk kedua kalinya. Dia ditolak pertama oleh bangsanya sendiri, orang Yahudi. Maka dia ditolak yang kedua oleh dunia. Nah, penolakan kedua ini membuat dia sangat sedih dan hancur hatinya. Yang menolak dia justru gara-gara kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dikristenkan oleh agama Kristen. Ketika Tuhan Yesus dikristenkan oleh orang Kristen, maka dunia langsung menolak dia. Maka itu tugas yang paling berat sudah berapa tahun terakhir ini adalah mengeluarkan Yesus dari gereja dan meyakinkan dunia bahwa Yesus bukan orang Kristen. Yang lain amin atau aman? Selama kita menganggap dia orang Kristen, maka yang lain gak akan terima dia. Nah, hari ini kita akan belajar Alkitab itu pun bukan cuma hanya untuk orang Kristen. Firman Tuhan ini yang adalah Yesus itu sendiri itu untuk semua orang di dunia. Nah, sudah waktunya gereja mikir ini. Maka itu terima kasih Pak Gembala ada warung rakyat. Semua digunakan untuk rakyat ini. Dan itu latih Tuhan. Sungguh buat saya baru pertama kali saya ketemu gereja dan ketemu gembala seperti gereja saudara, seperti gembala saudara. Yang betul-betul merakyat. Ketika Yesus dikristenkan, maka dia sulit dijangkau oleh orang-orang berdosa. Padahal sejak awal dia datang. Kalau saudara masih ingat apa yang dia buat selama dia di dunia, Lukas 15 ayat 1, coba contoh kecil saja. Ya, Lukas 15 ayat 1. Siapa yang biasanya datang kepada dia? Ya, lihat aja. Nah, Yesus Tuhan kita ingin seperti itu sampai hari ini. Orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Nah, kata penting di ayat 1 adalah biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Dua kelompok ini, kalau saya pakai istilah sekarang, ini adalah kelompok marginal. Oke? Istilah sosiologi yang baru disebut akar rumput, manusia yang di bawah. Nah, kelompok ini sepanjang sejarah manusia, mereka tetap akan ada di sekitar kita. Kelompok ini oleh kaum elit agama Yahudi itu ditolak dan dijauhi. Tokoh-tokoh agama itu kaum rohaniawan. Kalau sekarang itu pendeta-pendeta, ketua-ketua sinode. Mereka ini orang-orang yang biasanya datang kepada Tuhan Yesus ini justru takut ke bait suci. Kira-kira ya atau tidak? Begitu mereka nongol saja di halaman bait suci, maka para tentara yang di bait suci akan mengusir mereka. Tapi aneh, mereka justru tidak takut datang kepada Tuhan Yesus. Maka itu lewat ayat 1 Lukas 15. Saya berkeputusan, gereja yang benar adalah gereja yang para pengedar narkoba, perampok, pelacur, preman, penjahat tidak takut datang untuk mendengar Yesus mengajar. Ya atau tidak kalau kita hubungkan ayat itu? Mari kita jujur. Gereja zaman sekarang gak siap menerima orang-orang itu. Sangat tidak siap. Saya berkata umum ya, bukan gereja rakyat ini, umum. Apa yang saudara pikirkan? Kalau ada orang gembel, bau badannya, bau kotor, pakaian compang-camping, atau duduk di dalam gereja, masuk dalam gereja. Ayo, kira-kira gereja siap nggak terima orang itu? Siap tidak? Ya, yang di sini siap. Saudara, nanti AC-nya bau semua, ruangan tertutup semua. Kalau ada pelacur masuk dalam gereja, gereja nggak pernah siap. Nah, padahal Papa di surga itu untuk semua orang di dunia. Papa di surga itu untuk semua orang. Tuhan Yesus untuk semua orang. Katakan amin. Untuk semua orang.
Maka itu bagaimana sekarang kita meyakinkan dunia bahwa Yesus bukan milik kita tapi milik mereka juga. Bagaimana kita akan meyakinkan dunia bahwa Alkitab ini juga bukan untuk kita saja tapi untuk mereka juga. Hebat sekali. Oke, kita tinggal dulu bagian itu. Kita akan melihat hati Bapa di surga untuk kita semuanya. Dengan kita memikirkan begini, tanggung jawab Tuhan atas manusia di dunia itu sebesar apa atau sejauh mana. Karena selama ini masih banyak orang merasa Tuhan itu hanya untuk orang tertentu dan dia itu pilih kasih. Tidak. Ayo kita melihat kebenaran ini. Kita buka kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang kelima. Kita akan melihat ini. Lagi sekali, semua firman Tuhan itu untuk semua orang. Katakan amin. Amin. Jadi mulai hari ini kalau kita belajar firman, mendengar firman disampaikan, selalu pikiran kita harus mikir orang lain. Jangan cuma kita sendiri. Saya beri contoh kecil betapa egoisnya kita gereja Tuhan. Contoh saja. Ya tadi selama pujian gak ada lagu-lagu itu. Ya, untung gak ada. Ya. Lagu-lagu yang sering gereja nyanyikan adalah lagu Aku Diberkati. Mujizat itu nyata. Yesus itu ajaib. Nah, seharusnya semua gereja yang menyanyikan, mengagungkan anugerah, pengampunan, berkat, pertolongan, mujizat, jawaban doa yang Yesus kerjakan buat kita. Tiap kali kita nyanyikan pujian-pujian itu selalu ada kata tambahan. Bagaimana orang lain? Bagaimana orang lain? Ngerti gak maksudnya? Apa bedanya kalau kita cuma nyanyi untuk diri kita? Lalu apa bedanya kalau kita nyanyikan nyanyian itu lalu kita tambahkan kata bagaimana orang lain? Ngerti maksudnya? Kita mikir apa? Kalau ada bagaimana orang lain? Jadi maksudnya apa? Ayo cepat jawab. Ya maksudnya apa? Ayo. Kenapa kita harus mikir orang lain? Karena memang Yesus untuk seluruh dunia. Betul? Semua mujizatnya untuk seluruh dunia, bukan untuk kita. Saudara, di sini kita lihat kesalahan gereja. Yesus hanya untuk diri kita, Alkitab hanya untuk kita. Ini waktunya gereja bertobat, membuat Yesus dikenal, diterima, dan dipercayai oleh semua orang di dunia. Harus begitu, tidak boleh tidak. Janji ya, mulai sekarang kalau nyanyi apa saja, termasuk lagu tadi, He Knows My Name. Oke, dia tahu namaku. Bagaimana dengan yang lain? Padahal Tuhan pun tahu nama mereka. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Tuhan tahu mereka? Nah, ini waktunya kita harus memperkenalkan kepada dunia ini. Bersyukur kepada Tuhan, saya cuma saksi. Kemarin malam kami ada pertemuan khusus untuk suami istri. Di mana itu tempatnya? Hong Kong Garden di Bypass, di Denpasar. Saudara, ternyata selesai acara itu, tapi saya sibuk. Beberapa anak-anak saya itu tarik saya, bilang, Pak, ayo kenalan. Kami dapat satu jiwa. Siapa? Ternyata mereka, berapa orang saya tidak tahu, mereka bisa sempat melayani salah seorang karyawan atau pelayan dari restoran Hong Kong Garden itu. Namanya Krishna. Nah, karena saya sibuk, nggak sempat ngomong. Malamnya saya telepon dia. Karena setelah saya telepon, dia kaget. Nah, karena dia nggak jelas nama saya siapa, dia SMS dipanggil Bapak Albert. Ya maklum, nggak ada. Terus waktu SMS saya bacakan ke anak-anak saya, mereka semua tertawa. Nama saya jadi Albert. Saya nggak tahu dia dengar apa. Oke. Nah, dia anak Hindu, saudara. Dia anak Hindu. Lalu saya tanya kepada mereka, bagaimana kalian dapat? Rupanya dia itu sudah memperhatikan kami semua. Waktu sudah selesai, terus kami foto-fotoan, terus dia itu ikut. Melihat kekompakan itu. Saudara, anak-anak saya ajar selalu memperhatikan orang lain di sekitarnya. Sesibuk apapun juga. Karena Yesus untuk semua orang, katakan amin. Teman-teman kuliah, teman-teman kerja, yang satu perusahaan, satu kantor, ya satu toko, ayo satu pabrik, kita kenal.